Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi fikih hari ini, kita masih akan membahas zakat. Setelah kemarin kita membahas tentang pengertian dan hukumnya zakat, hari ini kita akan membahas tentang macam-macam zakat. Nah, zakat kemarin artinya apa? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu diberikan kepada orang yang berhak menerima. Lalu, apa saja macam-macam zakat? Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat mal, yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki. Untuk mengeluarkan zakat mal ada syarat dan ketentuannya, yaitu telah mencapai nisab atau jumlah tertentu dan telah mencapai haul atau sudah 1 tahun. Jadi tidak semua harta yang kita miliki itu dikenakan hukum zakat, tetapi ada batasan-batasan tertentu. Nah, apakah semua harta yang kita miliki itu wajib dikeluarkan zakatnya? Tidak semua harta yang kita miliki itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ada 7 golongan harta yang dikenakan zakat. Yang pertama yaitu binatang ternak. Bisa ayam, bebek, sapi, kelinci, kambing, dan lain sebagainya. Yang kedua, hasil panen buah-buahan. Ini semua buah juga ketika sudah mencapai jumlah tertentu dan mencapai waktu tertentu, itu juga dikenakan zakat. Yang ketiga, yaitu emas dan perak. Biasanya ini berupa perhiasan. Selanjutnya ada hasil pertanian berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, yang menjadi makanan pokok di daerah tersebut. Kalau kita di Indonesia, terutama di Jawa, itu makanan pokoknya berupa beras. Jadi ketika kita punya sawah dan ditanami padi, ketika mencapai hasil jumlah tertentu, maka wajib mengeluarkan zakat. Selanjutnya ada juga harta rikos. Harta rikos ini atau biasa yang kita kenal dengan harta karun, harta yang terpendam. Misalkan di rumah kita sedang membuat lubang untuk membuat sumur. Ternyata di lubang yang kita gali kita menemukan harta berupa emas peninggalan zaman dahulu. Nah, jumlahnya ketika sudah mencapai batas tertentu, waktunya tidak perlu ditunggu selama 1 tahun, itu wajib mengeluarkan zakat. Dengan catatan jika harta ini tidak bertuan. Atau misalkan anak-anak ikut jalan sehat, lalu mendapatkan door prize berupa uang misalkan. Nah, uangnya ini juga kalau sudah mencapai batas tertentu, misalkan jumlah uangnya yang didapat itu 100 juta. Nah, itu juga wajib mengeluarkan zakat. Jadi harta rikos itu selain harta yang terpendam atau harta karun, atau harta yang tidak bertuan, itu juga termasuk di dalamnya harta hadiah. Selanjutnya ada uang dari penghasilan profesi. Ini bagi orang tua kita yang sudah bekerja, kalau hasilnya dalam 1 tahun mencapai batas minimal, maka juga wajib mengeluarkan zakat. Yang terakhir yaitu harta perniagaan. Harta perniagaan itu apa? Harta yang diperoleh dari proses jual beli. Misalkan kita menjual mobil, harganya 200 juta.
Kalau 200 juta ini sudah dianggap mencapai batas minimal, maka dari 200 juta itu kita wajib mengeluarkan zakat. Dan karena tidak semua orang tua kita itu bekerja atau berprofesi selain pedagang, dalam artian digaji oleh orang lain. Meskipun begitu, misalkan orang tua kita PNS, tapi punya sampingan juga jual beli, misalkan jual beli kendaraan bermotor, misalkan jual beli mebel, dan itu penghasilannya sudah mencapai batas minimal, tetap harus dikeluarkan zakatnya. Lalu yang kedua yaitu ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu. Berarti baik laki-laki, perempuan, orang tua, ataupun anak bayi, semuanya wajib membayar zakat fitrah. Anak bayi itu usia berapa minimal untuk dikeluarkan zakat? Apakah 1 bulan? Ataukah bayi 1 tahun baru boleh? Atau baru bisa dikenakan kewajiban membayar zakat fitrah? Tidak. Bayi umur 0 hari, misalkan nih, kalian punya adik yang lahir 2 jam sebelum sholat Idul Fitri, itu langsung dijatuhi hukum zakat fitrah. Jadi meskipun baru saja lahir, 5 menit sebelum sholat id dimulai, itu juga wajib membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib untuk semua yang beragama Islam. Nah, ketentuannya seperti apa zakat fitrah? Yang pertama yaitu waktunya. Waktunya itu bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kalau zakat mal itu tidak ada ketentuan waktu yang membatasi, bisa dibayar di bulan apa saja. Yang penting hartanya itu sudah berusia minimal 1 tahun. Kalau zakat fitrah waktunya terbatas, yaitu bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Hukumnya apa untuk zakat fitrah? Hukumnya fardu ain, artinya wajib bagi semuanya. Misalkan ayah kita sudah bayar zakat fitrah, kita tetap wajib bayar zakat fitrah. Atau ibu kita sudah bayar zakat fitrah, nenek kita juga wajib bayar zakat fitrah. Yang ketiga, wujudnya apa? Wujudnya berupa makanan pokok. Atau kalau sekarang dimudahkan sama panitia zakatnya, biasanya boleh dibayarkan berupa uang. Nah, berapa besarannya? Seharga dengan makanan pokok yang biasa kita makan. Kalau di Indonesia, terutama lagi di tanah Jawa, makanan pokok kita itu beras, nasi. Maka harganya seharga beras. Gitu. Nah, sekian materi untuk akidah akhlak hari ini. Silahkan sekarang buka modulnya untuk mengerjakan tugas di halaman 9 di bagian ayo berlatih dan ayo lakukan. Silahkan dikerjakan di modul dan dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum.